Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel YouTube ini. Dan mohon maaf karena saya sudah agak jarang mengupdate informasi tentang wuling yang saya gunakan. Jadi kali ini wuling saya sudah di kilometer 110.000. Mohon maaf untuk kilometer-kilometer sebelumnya saya belum sempat melakukan update informasi. Kali ini sesuai dengan janji saya di awal-awal ketika membuat video tentang review wuling, saya akan coba membagikan sedikit informasi saja mengenai wuling yang saya sudah pakai. Jadi saat ini wuling saya sudah di kilometer 111.000 lebih gitu ya. Kenapa tadi saya bilang saya sudah capai 110.000? Ya, saya sudah servis terakhir di 110.000. Apa aja masalahnya di wuling Convero yang saya pakai? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah melihat channel ini, saya sedikit informasikan bahwa wuling Convero yang saya gunakan adalah wuling Convero generasi pertama. Jadi kita dulu waktu soft launching di Agustus 2017, ya di situ kita order ya pesan wulingnya gitu ya. Sekarang sudah di 2022. Berarti sekarang sudah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan lagi Convero saya genap 5 tahun. Wow, luar biasa. Izin sambil ngopi. Jadi masalahnya apa aja setelah wuling saya pakai hampir 5 tahun ini, dengan kilometer sudah mencapai 111.000 sekian. Yang pertama, saya ada kendala di persneling. Ya, di persneling. Jadi persneling saya sekarang kalau di kondisi tertentu, ini kenapa saya bilang kondisi tertentu, karena tidak selalu dia sulit masuk di persneling pertama dan persneling kedua. Jadi contoh, misalkan kita lagi macet ya, kadang-kadang tuh susah tuh masukin gigi 1, gigi 2-nya, enakan gigi ya daripada persneling ya. Kemudian pada saat kita mau ngetap kartu tol itu kan sempat ya, saat berhenti sejenak. Saya kalau oper gigi ke 1 atau 2, kalaupun kondisinya sudah berhenti, kadang susah. Ini terjadi sebenarnya dari ya setelah servis di 80 ribuan ya, 80 ribuan saya servis sudah mulai terasa. Waktu itu sempat dicek ya, oke gitu. Masih oke, masih bermasalah. Kalau menurut saya itu masalah. Terakhir ya kemarin waktu servis di 111.000 ya belum dapat jawaban yang pasti. Jadi mereka bilang kalau di bengkel resmi kemungkinan mungkin di kanpas koplingnya, tapi aku nggak tahu, dan direkomendasikan untuk ganti kapas kopling. Saya sudah sempat bilang kenapa nggak diganti aja. Nah, menurut bengkelnya ini masih enak pak, seharusnya secara ini kan kalau di dalam kondisi mati kadang mereka suka tes gitu ya, dipindahkan persnelingnya, ini masih bagus kok pak gitu kan, masih enak nih gitu, harusnya masih aman saya bilang. Tapi saya sering mendapatkan kondisi bahwa ketika sedang jalan susah masuk persneling 1 dan persneling 2. Nah, buat teman-teman pengguna Convero mohon izin, tolong kasih informasi apabila mendapatkan hal yang sama seperti saya gitu ya. Terakhir kita diskusi dengan bengkel resmi ya, disarankan turun mesin ya, ganti kopling ya, sediakan budget sekitar 3,5 jutaan lah kata dia, kita bongkar semua.
Aku nggak tahu, nanti kita lihat lagi waktu servis yang selanjutnya. Kemudian permasalahan kedua, suara mesin ya. Jadi pada saat mobil sudah berhenti lama, jadi misalkan malam kita pulang kerja, mobil diparkir, pagi ketika mau kita hidupkan engine start, itu suara mesin kasar sekali. Putaran-putaran apa itu aku nggak ngerti. Ini mohon maaf, aku hanya menyampaikan informasi, dan kebetulan saya nggak ngerti mesin. Saya tahunya cuma pakai, jadi kalau ada masalah saya konsultasikan ke bengkel resmi langsung. Ya menurut bengkel resmi ya mungkin karena olinya belum naik pak, gitu kan. Tapi buat saya itu ganggu. Sebenarnya itu buat saya ganggu. Saya bilang, dulu nggak seperti ini gitu. Dulu nggak seperti ini dan nggak sekencang ini suaranya, karena kan saya yang pakai ya setiap hari. Jadi ya kita tahu lah suara mesin kita seperti apa. Jadi perubahannya itu seperti apa kita paham. Tapi mereka bilang nanti kita cek lagi pak gitu. Jadi terakhir ya di mulai 100 km ini, di atas 100.000 km, bukan 100 km, 100.000 km ya, suara engine ketika pertama kali kita nyalakan mobil ketika di pagi hari itu begitu kasar. Habis itu ya normal. Nah selama ya seharian itu kalau misalkan kita parkir terus kita nyalakan udah normal. Jadi hanya terjadi pada saat pagi hari. Jadi pagi hari itu kan mungkin mesin sudah dingin, oli sudah turun, engine start pertama kali ya agak ganggu sih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu lebih ke arah suspensi ya, kakinya. Ya wajar ya, udah hampir 5 tahun jadi udah nggak sempuk yang pertama. Tapi oke lah ya. Oke, masih nyaman lah gitu, masih nyaman. Cuman memang udah agak dek gitu, agak keras sedikit gitu. Ya overall setelah 5 tahun dengan jarak kilometer yang sudah cukup jauh, saya belum ganti apa-apa, ya seharusnya sih worth it ya gitu. Dan mungkin ya memang sudah waktunya saya ganti kapas kopling ya, karena sudah 5 tahun pemakaian dan sekarang 111.000 something lah kilometernya. Jadi sangat wajar sekali untuk kalau misalkan kita ganti kampas kopling. Tinggal isunya ya di suara mesin tadi ketika di pagi hari, karena itu mulai mengganggu ya, nggak tahu gimana, tapi nanti akan saya coba konsultasikan lagi dengan bengkel resmi. Nah buat teman-teman yang sudah memakai Wuling, mohon informasinya apakah Wuling yang dipakai mempunyai permasalahan yang sama dengan saya gitu. Kalau ada rekomendasinya tolong sampaikan di komentar. Mungkin begitu aja dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan buat Wuling. Thank you. Pengalamannya hampir 5 tahun ini, semoga bisa mempertahankan produknya dan memberikan yang terbaik. Karena setelah kita lihat-lihat nih sekarang, rata-rata banyak sekali mobil yang mengupgrade kendaraannya sehingga lebih layak ya, setelah ada Wuling dengan segala fitur-fitur yang cukup lengkap tapi relatif terjangkau. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, salam.